Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya hormati, Sahibul Bait Bapak Dandim 1422 Kabupaten Maros, hadir bersama dengan Ibu Ketua Persid. Tentu kita semua yang hadir bersama-sama mendoakan beliau senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk mengantar kita semua menuju Maros yang lebih baik. Amin. Begitu pula yang saya hormati Bapak dan Ramil yang hadir, alhamdulillah lengkap beserta para perwira dan staf, khususnya kepada ibu-ibu anggota Persid, karena semua yang ada baju loreng ini Bu tidak akan bisa bahagia kalau istri tidak berikan kebahagiaan di rumah. Betul tidak? Itu semangatnya. Biar hebat Ki Komandan, kalau istri tidak kasih pelayanan terbaik di rumah pasti juga Ki. Itu Pak Dan Ramil Bantimurun di malam betul sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, semoga kita dijauhkan dari musibah mara bahaya, dan semoga insyaallah seluruh rakyat Indonesia akan terhindar dari musibah ini. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan Isra Mi'raj serta dengan bacaan suratul Fatihah ini, insyaallah niat kita akan dijauhkan dari mara musibah, utamanya COVID-19 yang sementara hari ini masih menjadi masalah bagi kita semua. Ilahasihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beberapa menit yang lalu, saudaraku Ustaz Muhsin telah membacakan surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Allah menempatkan di awal ayatnya, Maha Suci Allah, ingin menjawab dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Dandim tadi, bahwa peristiwa yang luar biasa ini hampir kata bahasa di bumi adalah mustahil. Tapi karena Allah tahu manusia akan pakai akalnya untuk menilai peristiwa ini, maka Allah tempatkanlah ayat ini dengan awal Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memang betul, kalau kita pakai akal ini melihat peristiwa ini, maka di zaman jahiliyah sampai hari ini orang akan masih bertanya secara
Bagaimana teka-teki ini bisa terungkap? Tapi yakinlah bahwa hanya dengan keimanan yang bisa mengakui dan insya Allah meyakini apa yang telah terjadi demikian ini. Apa susahnya kalau Allah yang punya kemauan? Mari kita buka peristiwa demi peristiwa di bumi ini. Ketika Allah yang menginginkan, tidak ada yang mustahil. Baik, kita akan buka. Satu, kalau bicara teori tentang ilmu kedokteran, maka tidak akan pernah masuk akal sampai kiamat ada seorang wanita bisa melahirkan tanpa melakukan hubungan yang disebut, mengerti ya gitu semua? Betul tidak? Tapi kenapa mampu ada seorang wanita yang sangat suci yang kemudian mampu melahirkan dan anak itu kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul? Siapakah dia? Nabi Isa alaihi salam. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak ada perempuan hamil tanpa ada seorang suami? Sampai kiamat ilmu kedokteran tidak akan bisa menjawab, karena itu di luar akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Alhamdulillah. Dibuka lagi peristiwa yang lain. Kalau bicara akal, ini tidak akan pernah bisa masuk akal. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Raja Namrus begitu marahnya, dia ingin menghukum Nabi Ibrahim, maka dikumpulkanlah kayu bakar, dan setelah kayu bakar itu menyala, bisa digambarkan seperti besarnya gedung yang ada di samping kita. Lalu Ibrahim dilempar oleh pasukan Raja Namrus. Secara akal seharusnya Nabi Ibrahim terbakar. Secara akal sampai kiamat seharusnya Nabi Ibrahim terbakar dan mutung dalam bahasa Bugis Makassarnya. Tapi apa yang terjadi? Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau dan jangan pernah engkau sentuh dan membakar kulitnya Ibrahim hambaku. Apa yang terjadi? Raja Namrus yang tadinya menganggap Ibrahim sudah terbakar, Ibrahim sudah menjadi debu, akan tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Api yang menyala setelah mati, maka keluarlah Nabi Ibrahim dalam keadaan utuh, selai rambut tidak ada yang terbakar sedikit pun. Lalu Nabi Ibrahim tersenyum lalu berkata kepada Raja Namrus, tidak terbakar. Bagaimana Bu? Tambah marah Raja Namrus. Ibu, ini ada ilmu. Itu tadi ayat bisa dipraktekkan di rumah. Kumpul sampah banyak-banyak. Kira-kira satu baskom setelah menyala apinya, tanya memang suami tak bilang papa, dapatkah ilmu supaya tidak terbakar kak? Sebentar lempar kak masuk di api papa ya. Begitu menyala langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, qul ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Maka suami lempar istri. Pertanyaan sesuai dengan permintaan mau dilempar. Pertanyaannya, terbakar tidak kita? Ulangi, terbakar tidak? Bukan lagi terbakar Ustaz, tapi mutung mati. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil, Pak. Itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Komandan, bahwa secara akal memang tidak akan pernah bisa kita terima, tapi hanya keimanan. Dan Allah sebenarnya buktikan linuriyahu, tanda-tanda yang besar di alam ini. Cukupkan 3 supaya semakin yakin dengan peristiwa ini. Nabi Musa ketika diburu oleh Raja Fir'aun, begitu sampai di pinggir Laut Merah, dia terdesak. Berkata pasukan, bagaimana ini Nabi Musa? Mau maju, Lautan Merah menghalangi. Mau mundur, pasukan Fir'aun sudah siap memangsa kita. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Musa, lemparkanlah tombakmu, lemparkan tongkatmu ke laut Musa. Maka Allah pun memerintahkan, dan hakul yakin dengan keimanan perintah Allah. Nabi Musa pun bismillah melempar tongkatnya di Lautan Merah. Apa yang terjadi? Lautan Merah yang tadinya ini utuh tiba-tiba seperti jalan tol. Lalu Allah perintahkan, wahai Musa,
Musa, lewatlah, jalanlah atas kuasa Allah. Maka jalanlah Nabi Musa, dan setelah sampai di ujung, maka Fir'aun pun berada dalam perangkap Lautan Merah. Dan sepertinya sampai detik ini itu sudah ditemukan antara air laut sebelah kanan dan air laut sebelah kiri memang ada dinding yang membatasi. Sains modern membuktikan bahwa kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Ini resepnya sebenarnya. Supaya jalan-jalan ini di sepanjang Poros, Makassar, Parepare tidak ada yang rusak, mau Kak sarankan Pak Komandan, sarankan kepada Pak Bupati bahwa cari itu tongkatnya Nabi Musa. Supaya langsung tidak ada lagi bocor-bocor di jalan. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Cukup atau sambung? Jadi memang keimanan, yakin maki bahwa kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Itulah makna kalimat subhanallazi maha suci Allah. Lalu yang kedua yang ingin disampaikan, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini linuriyahu min ayatina, Allah sudah mendesain sebagai sebuah perjalanan di mana Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad peristiwa demi peristiwa, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan melalui ayat inilah dan Nabi menyampaikan tanda-tanda yang diluniriyahu, yang telah dilihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang diperlihatkan oleh Allah pada saat Isra Mi'raj? Yang pertama, ini yang kita mau ambil sebagai hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, Nabi diperlihatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ada sekelompok manusia yang bercocok tanam, lalu dia panen selamanya, tidak pernah berhenti panen, non-stop panen selamanya. Berkatalah Nabi Muhammad, Jibril, siapakah manusia yang beruntung itu Jibril? Siapakah manusia itu Jibril? Tersenyum, dia bahagia Jibril. Hanya satu kali panen, dia dapat hasil selama-lamanya. Tersenyum Jibril lah menjawab, Muhammad, itulah umatmu. Dikala dia hidup di dunia, dia gemar untuk bersedekah. Ulangi Bu, bersedekah. Perlu ibu-ibu tahu, gajinya suami tak ibu setiap bulan itu sudah dibersihkan zakatnya. Alhamdulillah. Bersyukur Ki Ibu. Gaji yang kita terima itu sudah tidak ada sangkutannya dengan orang lain. Bersyukur Ki Ibu sama suami kita, karena uang yang dikasih Ki itu adalah uang yang sudah bersih, karena zakatnya sudah dikeluarkan setiap bulan. Siapa yang menginisiasi ini? Tidak lain dan tidak bukan Allah yang menurunkan rahmatnya kepada Pak Komandan. Pak Komandan yang meminta kepada pasukan untuk dengan ikhlas mengeluarkan haknya orang miskin pada kita, dipotong gaji setiap bulan 2,5%. Pertanyaannya untuk ibu-ibu, ikhlas tidak? Ada mulanya. Saya tanya sekali lagi, Ibu ikhlas tidak? Saya mesti luruskan, jangan sampai ada yang bilang, kenapa berkurang ini? Jangan sampai ada lagi yang curiga, jangan sampai ada kasih lagi di sana. Padahal tidak tahu Bu, Allah yang menjadi saksi bahwa zakat itu sudah bersih. Bagaimana dengan sedekah yang sudah dilakukan itu? Tabe untuk kita semua. Linuriyahu, Allah memperlihatkan tanda-tandanya. Dua malaikat yang mendoakan kita semua setiap hari. Bagi orang yang ahli sedekah, orang yang selalu bersedekah, orang yang sudah berzakat, apa doa malaikat untuk kita dan keluarga kita? Maka malaikat berdoa di subuh hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa.
Ya Allah, ganti rezeki yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu, karena dia sudah berzakat, dia sudah bersedekah, dia sudah berinfak. Lalu dijawablah oleh Allah, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Wahai malaikatku, hambaku yang telah berzakat, hambaku yang telah bersedekah, hambaku yang telah berinfak, saya akan ganti semua itu, ganti, lebih banyak gantinya dibandingkan apa yang dia keluarkan. Itu janji Allah. Percaya tidak dengan Allah? Nah, kalau percaya jangan ragu, dan jangan pernah merasa rugi dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Lalu doa malaikat yang kedua, Allahumma ati munsyikan talaba. Ya Allah, ambillah hartamu yang banyak itu dari hamba-Mu. Ambillah harta itu ya Allah, karena harta itu ternyata tidak mendatangkan keberkahan dari hamba yang Engkau titipkan kepadanya. Ambil ya Allah, ambil ya Allah. Itu doa malaikat bagi orang yang punya banyak harta tapi sana seke. Sambungi dulu. Sana seke. Nah, alias gilis. Nah, ada di sini kira-kira begitu. Ulala, pakintaki guys. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada nabinya pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj yang kedua. Apakah itu? Nabi sedih sekaligus tidak terasa Nabi menetes air matanya ketika melihat sekelompok manusia yang menjulurkan lidahnya, lalu dia gunting sendiri lidahnya sampai terpotong. Bersimbah darah setelah kejadian itu. Berkatalah Nabi Muhammad, Jibril, kalau tadi yang saya saksikan saya bergembira Jibril, ternyata itu pahala yang diperoleh oleh hamba Allah umatku yang rajin bersedekah. Tapi sekarang Jibril, engkau memperlihatkan kepadaku peristiwa yang sangat menyakitkan Jibril. Ada orang yang memotong lidahnya sendiri Jibril. Apa masalahnya? Itu Jibril, kenapa bisa terjadi demikian Jibril? Maka Jibril menjawab, itulah yang terjadi kepada hamba Allah. Ya Rasulullah, umatmu yang rajin salat, akan tetapi dia selalu, kita mau sambungi sebentar, gosip. Itu kalau ada Pak gosip di sana, tanya gitu. Tidak ada di sini, di sana. Pak gosip, ya Allah ya Rabbi. Itu diperlihatkan Allah kepada orang yang mak gosip. Selalu nak cerita orang di belakang. Bu, bapak-bapak selalu mak gosip Ini dah. Tak balik kapan? Dulu tahun-tahun 80-an. Sebelum Ustaz Ansar mondok di pesantren Mangkoso, saya biasa lihat di kampung satu sumur ibu-ibu mencuci. Kak masih kecil, Kak masih SD. Saya perhatikan Pak, ibu-ibu kalau kumpul di sumur mencuci kan tidak seperti ini bicaranya orang mencuci di rumah mesin cuci, belum ada waktu itu. Ibu-ibu waktu masih kecil Kak aku perhatikan sebelum mencuci berbusa duluan mimulu nah sebelum sabun nah. Betul tidak Bu? Bu, itu dulu. Kalau sekarang insya Allah tidak Apakah itu baiknya mak gosip? Maaf itu baiknya. Tapi gosip itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Kenapa? Kalau ada orang yang gosipi saudaranya, mohon maaf mesti disampaikan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dosanya orang yang kita gosipi itu akan diberikan kepada kita, dan pahala yang kita sudah lakukan akan diberikan kepada orang yang kita gosipi. Alhamdulillah, nyaman.
Jadi ingat gitu Pak, Ibu, mohon maaf dalam kehidupan sehari-hari kalau mau ki mak gosip, ingat ki rugiku ini sudah mak ikut Isra Mi'raj, sudah mak ikut lagi salat berjamaah, tiba-tiba habis pahalaku gara-gara saya gosipi orang lain. Maka lebih baik pahala itu kita pertahankan untuk diri kita. Jangan pernah kita sia-siakan apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Mari kita istighfar di hadapan Allah, karena memang mulut ini kadang tidak sengaja duduk-duduk bersama dengan teman, awalnya tidak bicara, tapi karena asiki pembicaraan gosip akhirnya mulut tak lebih hebat dibandingkan teman tak sendiri. Istighfar di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ya Allah, seorang suami yang mungkin kadang dengan mulut ini membuat istri kami menangis, ya Allah. Begitu pula ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini, ya Allah, seorang istri yang mungkin sering marahi suaminya, ya Allah. Bu, tidak biasa jika kita marahi suami kita. Tidak biasa Jaki. Kada mantong itu, tapi tidak ada di sini, sana aja. Ada mantong biasa, ibu-ibu, ya Allah, selalu marahi suaminya. Makanya memang Pak Komandan, mohon maaf, umumnya suami itu lebih cepat tua dibandingkan istri. Kenapa bisa? Pengaruhnya karena suami selalu dimarahi sama istrinya. Ayo Bu, lihat maki bapak-bapak komandan di samping kanan tak, lihat maki mukanya. Semua mukanya masing-masing. Gak mungkin tadi sudah lagi dimarahi di rumah. Beda kamu kata kita Bu, cantik tas semua, mukanya suami tak ada yang tak begini. Gue bayangkan mungkin tadi disemedong lagi dengan kata-kata. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi sedikit? Baik. Yang terakhir. Nah bilang pasti saya lagi dimarahi tamu. Ketiga, diperlihatkan ya tak kalah menyedihkan. Kalau tadi Nabi sedih, tapi yang ketiga Nabi bukan lagi sedih, tapi berderai air mata menyaksikan. Kata Nabi, Jibril, kenapa ada sekelompok manusia Jibril yang menghancurkan kepalanya dengan batu besar Jibril? Kata Jibril, itulah umatmu ya Rasulullah. Azan sudah dikumandangkan, panggilan Allah telah dikumandangkan, tapi dia masih menunda-nunda panggilan Allah. Ataukah dengan istilah bahasa hari-harinya, disiplin. Itulah umatmu ya Rasulullah. Azan sudah dikumandangkan, masih bicara urusan dunia. Maka pada saat azan Allah turunkan rahmat, dia tidak menerima rahmat Allah. Maka dia menyesal, dia hancurkan kepalanya. Karena rahmat Allah telah turun ketika azan dikumandangkan. Tapi belum mau berhenti melaksanakan urusan dunia. Padahal tidak darurat. Maka berkatalah Nabi, seandainya umatku memahami apa keberkahan dari salat Jibril, maka tentu tidak ada yang tidak disiplin untuk melaksanakan salat. Pertanyaannya, apa hikmah dan keberkahan dari perintah melaksanakan salat? Karena itu yang selalu kita dengarkan melalui Isra Mi'raj, maka turunlah perintah melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Akan dijawab dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda kepada sahabat dalam suatu diskusi, wahai sahabatku, kalau di depan rumahmu ada satu sungai yang mengalir air jernih, lalu kita mandi selama 5 kali setiap hari, hal abqa min darani syai'un,
Adakah kotoran yang tersisa sedikit pun kalau kita mandi sebanyak 5 kali sehari? Maka dijawab oleh sahabat, la yabqa min darani syai'un, tidak ada lagi kotoran sedikit pun yang menempel di tubuh ya Rasulullah kalau kita mandi 5 kali. Maka Nabi menjawab, fazalika mazalul lazina, fazalika mazalus salawatul hamzi. Maka demikianlah perumpamaannya perintah untuk melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, yamhullahu bihinna khataya, akan membersihkan diri kita dari dosa yang telah kita kerjakan. Maka itulah keberkahan Isra Mi'raj, perintah salat sebenarnya supaya kita senantiasa terjaga dari dosa yang telah kita kerjakan. Dunia tidak lama, kita hanya sementara. Biar bagaimana Pak, akan tiba masa dan waktunya akan kembali kepadanya. Ketika kita nanti dikubur Pak, mohon maaf ibu-ibu Persit, tidak pernah saya melihat ada istri yang mau menemani suaminya setelah suami dikubur. Betul tidak Bu? Pernah kita lihat Bu? Pernah kita lihat? Tidak tahu. Pertanyaan jujur. Kalau Allah takdirkan suami tak lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini, pertanyaannya, adakah ibu yang mau menemani suaminya di atas kuburannya? Ada atau tidak? Tolong dijawab dengan jujur. Ada atau tidak? Dengar kami itu Pak Komandan. Hidup selalu dimarahi, meninggal ditinggalkan ke langsung. Ya Allah, ya Rabbi. Bagus dong kalau ditanya suami tak. Lihat mukanya semua suami tadi. Pak, kalau meninggal ke istri tak lebih dulu, menangis jaki Pak. Halo Bu, ayo lihat maki aura mukanya. Pak, kalau meninggal ke istri tak sedih jaki. Itu ada yang bilang dengan jujur, pura-pura. Makanya itu Bu, sedikit lagi mohon maaf, Ustaz Ansar memang umumnya banyak menemukan suami yang meninggal, banyak istri yang pingsan. Dia pingsan karena sedih ditinggal suami tercinta. Alhamdulillah kejadian itu ada di mana-mana dan Bapak Ibu biasa menyaksikan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kalau istri meninggal, saya tidak pernah melihat ada suami yang pingsan. Kalau Pak Komandan, Pak Dandim pernah lihat Pak Komandan? Tidak juga. Jadi ingat maki itu Kota Persit. Akhirnya apa yang dibanggakan di dunia ini, satu kata kunci dalam melaksanakan tugas amanah hidup di dunia. Kita hidup sekali, tidak ada orang yang diberikan hidup 2 kali. Maka kita bersih pada saat dilahirkan di dunia ini. Semoga kita pun bersih pada saat nanti dimasukkan ke dalam liang lahat. Insya Allah. Kode dari belakang, kue sudah kering Ustaz, jadi berhenti lagi. Jadi akhirnya kita akhiri apa yang bisa kita ambil hari ini, tiada lain dan tiada bukan disiplin kepada Allah, juga disiplin ke dalam tugas-tugas kita. Itulah hamba Allah yang insya Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Insya Allah. Titip pesan, jaga salat tak Pak, jaga salat tak Ibu, karena hanya itu yang bisa menemani kita di alam kubur tak. Tidak ada yang lain. Hanya salat. Al-salatu miftahul jannah, kunci dari surga dan kunci kebaikan ada pada salat tak semua. Insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa dan sama-sama mengaminkan doa yang dipanjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Di tempat ini ya Allah hamba-Mu duduk bertafakur memohon kepada-Mu ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, sehingga kami menjadi suami yang insya Allah memberikan ketenangan kepada istri kami, suami yang akan menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak kami, suami yang akan mengantarkan keluarga kami di depan pintu surga-Mu ya Allah.
Begitu pula ya Allah, jadikan kami seorang istri ya Allah untuk senantiasa ikhlas dan mendoakan yang terbaik untuk suami kami dalam mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Selamatkan suami kami dalam melaksanakan tugas ya Allah. Jauhkan suami kami dari mara bahaya yang mengancamnya ya Allah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Duhai ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kami hamba-Mu istiqamah untuk menjaga salat ini setiap hari ya Allah. Semoga kami pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan istiqamah, bersih dari dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Insyaallah ceramah ini izin